Kalau ditanya kota favorit aku selama di Amerika Latin, mungkin aku bakal jawab kota ini. Sebuah kota besar yang ada di benua Amerika, inilah Buenos Aires. Let's go ikut aku keliling dunia. Halo guys, selamat pagi dari Buenos Aires, Argentina. Ini nggak tahu episode keberapa, tapi ini adalah hari terakhir aku di Buenos Aires, Argentina. Jadi kali ini aku lagi apply beberapa visa, kayak Uruguay udah kelar, Paraguay juga. Jadi tinggal di stem aja hari ini. Jadi makanya seharian full aku pengen nyantai-nyantai aja di sini. Dan ada satu area yang belum aku explore, itu areanya banyak banget cafe. Jadi aku pengen tunjukin ke kalian tempat-tempat nongkrong kalau di Buenos Aires. Jadi sini banyak banget cafe-cafe yang bagus, terus kopinya enak, wifi-nya kencang, itu enak banget buat nongkrong. Dan sekarang aku ada di area kota, jadi aku bakal pergi ke sana. Itu naik transportasi umum. Di sini banyak transportasi umum. Kayak ini ada halte bus. Jujur aku belum coba naik busnya sih. Aku baru pernah coba naik MRT. Tuh, ada tulisannya Subte. Subte itu kayak subway atau kereta bawah tanah gitu. Dan kalian harus buat ini. Ini aku buat di airport, ya. Dan harganya juga nggak terlalu mahal. Kayak sekali naik itu, sekali tap kalian cuma bayar sekitar 8.000 rupiah. Jadi murah banget. Oh, udah mau tutup. Ya, berhasil masuk akhirnya. Nah, ini di suasana dalam metronya. Oke, kita udah keluar dari subway. Panas banget nih sampai keringetan. Ini kalau keluar kita nggak perlu tap lagi, jadi langsung aja. Kita exit nomor nomor 2 karena kita bakal cari cafe. Panas banget. Kayaknya lebih dingin di luar dibanding di dalam. Terus banyak orang jualan kayak di Venezuela kemarin. Ada yang main violin juga tadi. Unik banget asli. Nah, tadi cuma 3 stasiun doang dan kita udah sampai di area ini. Areanya tuh nggak terlalu ramai kayak di Buenos Aires kota, tapi ini tuh memang masih part of Buenos Aires, tapi kayak bagian-bagian kayak kafe-kafe atau toko-toko aja, bukan kayak old town atau kayak pusat administratif gitu. Nah, kenapa tempat ini terkenal? Karena banyak turis-turis yang mengunjungi Buenos Aires itu datang dan buat video kayak, oh di sini banyak kafe-kafe menarik buat dikunjungin, kayak kopinya enak, cobain steaknya dan lain-lain. Jadi makanya kalau kalian cari rekomendasi di sosial media, aku juga sering nyari di TikTok gitu, ya mereka saraninnya tuh di tempat ini. Jadi kayak area-area Blok M-nya mungkin, jajanan-jajanan, kafe, terus ada tempat buat nyantai-nyantai kayak di park atau taman gitu juga. Cara buat kesini tuh lumayan gampang ya. Kalau kalian punya aplikasi Uber, itu bisa naik Uber. Kalau ramean tuh lebih worth it sharing Uber. Tapi kalau sendiri ya kalian buat kartu kayak aku tadi, itu bisa naik bus, bisa naik metro juga. Di sini Argentina, so far aku udah seminggu di sini. Mereka ramah banget sama turis, dan buat payment di kota-kota kecil, di tempat-tempat kayak gini apalagi, itu kalian bisa bayar pakai kartu kredit tap aja. Jadi tinggal tap di beberapa payment merchant kayak di supermarket atau di cafe. Jadi simple banget, tapi aku saranin kalian buat take cash dikit.
karena kayak buat koleksi sih sebenarnya. Tapi nggak perlu sama sekali. Bahkan di toko-toko warung-warung kecil mereka accept payment, tinggal tap doang. Dan menurutku itu keren sih. Ini aku ketemu satu cafe namanya tuh Mosu Tree House. Jadi dia kayak cafe, konsepnya tuh kayak di rumah gitu. Di depan sini. Wah, ini dia, nyampe juga. Jadi ini konsepnya kayak rumah banget, keren sih. Aku duduk di luar karena lebih dingin di luar. Ya, untuk menunya scan di sini. Oke. Mari kita pesan. Kayaknya aku pesan minum doang di sini. Ini jam berapa ya? Ini jam 11. Hari terakhir tuh enak banget nyari-nyari kafe. Aku udah ada kayak 5 list di sini dan rasanya pengen ngopi. Kayaknya hari ini maksimal cuma 2 kopi doang. Nyantai banget hari ini. Oke, mari kita ngopi. Ini aku pesan latte. Kelihatan nggak? Jadi ini harganya Rp60.000. Ini one of the best. Sekarang aku ada di area street art. Setelah dari cafe ngopi, di sini tuh nggak jauh, sekitar 5 menit jalan tuh ada kawasan yang banyak toko-tokonya itu lukisan-lukisan semua. Dan ini tuh kawasan sekolah, jadi banyak pelajar-pelajar, mahasiswa di sini. Oh iya, selain toko kopi di sini tuh banyak banget kayak gini, kayak toko coklat. Karena di sini tuh banyak juga kakao atau kayak tanaman coklat gitu. Jadi satu jalanan street artnya ini cuma satu area ini aja per blok. Ini dia. Ya kalau suka street art fotografi nih, cakep sih. Kayak aku udah ngunjungi banyak negara dan kayaknya tiap-tiap daerah tuh punya tempat-tempat kayak gini, neighborhood yang banyak cat-catnya gitu. Colorful banget sih jalannya, vibrant. Meskipun tutup semua toko-toko di pinggir sini. Nah, setelah seminggu di Argentina, di sini tuh kan suhunya tuh dingin ya. Jadi kayak meskipun siang kayak gini, ini tuh sekarang suhunya sekitar 20 derajat, ya maksimal 22 gitu. Dan normalnya di suhu-suhu kayak AC lah. Jadi kayak mukaku tuh kayak makin bagus, maksudnya kulitnya gitu. Kayak aku biasanya kan kayak cuma pakai face wash doang ya. Dan memang kalau di negara-negara dengan suhunya yang lumayan dingin, itu kayak mukanya jadi lebih bagus kulitnya. Aku nggak tahu kenapa, tapi kalau misalnya lagi di tempat yang tropis, panas, itu langsung kayaknya langsung merah semua, langsung breakout gitu. Jadi kayak cuacanya enak banget buat nyantai di sini. Nah, salah satu negara yang ku suka
aspek yang aku lihat tuh biasanya adalah kebersihan jalannya, karena aku suka jalan kaki. Dan di sini salah satu tempat yang proper banget buat jalan kaki. So that's why banyak orang jalan kaki di sini. Meskipun jaraknya jauh, kayak aku udah tiap hari itu kayak berapa ya, 30.000 sampai 40.000 step, karena saking sukanya jalan kaki di Argentina. Di depan ini ada museum science, dan ini free ya. Coba kita lihat apakah bisa masuk. Soalnya aku lihat dia baru aja tutup sekitar 5 menit yang lalu. Oh iya, close. Cerrado means close. Tapi ini lebih ke kayak museum pengetahuan buat anak-anak main sih. Dan dia gratisin, keren sih. Nah, tempat ini tuh nyambung sama depannya itu ada premium outlet. Jadi kayak kalau misalnya kalian pengen belanja dengan harga yang lebih murah, itu kalian bisa cari premium outlet. Kayak kalau di Jepang banyak, di sini agak jarang nemunya, cuman ada di beberapa negara dan tempat aja. Nih sampai di premium outlet, namanya Districo Arcos Premium Outlet. Sepi banget. Kayaknya ini premium outlet tersepi yang pernah aku mampir. Jadi di premium outlet itu pasti banyak barang-barang sale. Jadi kalian bisa dapetin harga produk, kalau misalnya ada brand yang kalian pengen, itu dengan harga yang lebih murah. Di sini ada Lacoste yang gede banget store-nya. Di sana ada Starbucks, ada toko kopi, banyak sih produknya. Dan ini jalanan tempat makan. Seharusnya tempat belanja kayak gini tuh turis nggak terlalu tahu, jadi kayak hidden gem buat para turis sih, karena ya nggak bisa kalian temuin di rekomendasi, jarang. Karena biasanya orang lokal yang tahu tentang kayak gini. Ya tapi biasanya orang ke Argentina ya mereka nggak terlalu belanja sih. Kebanyakan ya paling wisata alam, karena alamnya bagus gitu. Ternyata brandnya lumayan banyak guys. Tadi ada kayak Under Armour, Puma, Levi's. Tadi kita masuk dari belakang sih, makanya nggak kelihatan banyak produk-produknya. Jadi jangan terlalu cepat menilai ya. Ini lumayan banyak sih tempat-tempat belanjanya. Let's go, aku cuma numpang lewat karena nggak belanja. Kapasitas tasku sisa segini lagi, dikit banget. Paling cuma muat satu gantungan kunci lagi. Guys, jadi kan aku lagi jalan di area yang kafe-kafe masih ya. Dan aku salvok ada satu tempat, namanya ini nih, Jakarta Specialty Coffee. Dan aku cek di IG-nya, kayaknya namanya aja Jakarta. Kukira kayak orang Indo yang buka. Kayak jalan-jalan ketemu tulisan, kayak kenal nih kotanya. Dia kalau jualan ketoprak ya, aku masuk dan pasti langsung pesen. Di sini tuh aku cari nggak ada makanan Indonesia, bahkan Indomie pun nggak ada. Adanya paling mie Nissin yang Jepang gitu, dan harganya satu mie itu bisa Rp30.000, mahal banget. Untuk lidah-lidah yang micin seperti saya, kayaknya kurang cocok makanannya. Kawasan ini tuh banyak makanan Asia, Jepang, tapi biasanya buka di malam sama Korea gitu. Cuma ini salah satu warung Korea gitu, dia buka, ada tteokbokki. Menarik sih, kayak lokal banget gitu. Dan dia di depan sini. Semoga dia buka ya, aku pengen banget makan makanan Asia. Tuh, di depannya udah ada plang soju. Nih, Cham Isul, Korean food.
ya. 조금 배웠어요. 조금 아닌데 많은데. 너무 잘한다. 한국 음식은 좋아요. 좋아요. Jadi aku beli tteokbokki di tempatnya, kayak bisa makan di sini. Jadi aku pesen tteokbokki sama japchae, disuruh nunggu 10 menit di sini. Jadi kayak ada ini nih makanannya, japchae sama tteokbokki. Aku pesan 2 karena lagi pengen banget ya. Ini kayak warung biasa tau, kayak di sini. Gak tahu makannya di mana karena sebelah tempat cafe gitu. Cuman aku bakal makan di sini sih. Jadi makannya kayak street food gini. Kalian mesti berdiri di depan gitu karena dia nggak punya kursi. Menarik. 색깔이. 말씀 너무 잘하신다. 아니에요. 저기 어디 인도네시아에 사는 한국 교포라고 해도 믿을 것 같아. 그랬지만 경유만 빼루는 경유만 하고 빼루는 안 가봐요. 여기 살아도 근처에 빼루 뭐 아무 데도 안 갔어요. 파라과이 못 가봤어요. Paraguay? Uruguay? 우루과이 파라과이 못 가봤어요. Gracias. 쌈발. Sambal. 너무 좋아해요. 말레이시아 오래 살았어요. Wow. 여기 먹어볼게요. 의자 줄까요? 의자 너무 낮아. 스페인말도 한대, 영어도 하고. 조금. 얼굴 잘생겼다. 내가 인도네시아에 사는 한국 교포라 해도 믿을 거라고. 말 잘하니까. Kita makan dulu. Ini ada japchae. 유튜버야? Mari kita makan. 이거 빨간색이 있지 않나? 아직도? Enak banget. 콩이랑 같이 드세요. 안녕하세요. Makan tteokbokki. 됐네. Voy a llevarla para mi nieto, la tita, a ver, espera. De las de abajo, de la verde, la chiquitita que está a la derecha. Talma예요? 괜찮았어요? 너무 떡볶이 급해가지고. 괜찮아요. 맛있었어요? 괜찮아요. 맛있어요. 밑에 감사합니다. 물 좀 줄 거예요. 물 줄까요, 물? 뭐 있어요? 물 있어요? Ini isinya makan doang ya, tapi aku seneng banget, ramah banget, apa ya, imonya, bibinya yang jaga di sana. Jadi selesai aku makan, ini dikasih kopi Edia lagi, ini merek yang terkenal banget di Korea. Meskipun karbo semua, tapi aku seneng banget, kayak lidahnya itu kayak balik lagi ke setelan semula. Dapat kopi satu. Oke, lanjut. Aku pengen ini jalan lagi
buat cari cafe buat nyantai dan sambil ngerjain kerjaan karena butuh wifi. Di sini banyak banget nih kafe-kafe. Jadi kenapa aku bisa bahasa Korea? Dikit-dikit banget karena waktu itu COVID 2 tahun aku sering nonton drakor. Jadi aku suka cobain makanan Korea sama belajar bahasa Korea dikit. Jadi les online gitu. Jadi aku lebih familiar sama bahasa Korea dibandingkan bahasa Spanyol karena Spanyol ini baru banget aku belajarnya. Tapi seneng banget aku udah kayak nggak ngomong bahasa Korea itu sekitar kurang lebih setahunan ya. Ya terakhir kali tahun lalu ke Korea. Tapi aku masih inget-inget dikit, itu aku seneng banget. Oke, kafenya di sini. Cafe con leche frío. Dale. No, tengo que acomodar la leche nomás. Dale. Ada menu ice latte. Aku pesen ice latte aja di sini. Lagi panas banget soalnya. Jadi ini tuh sepi, kayak review tuh nggak terlalu banyak, tapi aku suka di sini karena yang pastinya wifi-nya bakal lebih kenceng karena aku nikmati sendiri ya. Soalnya tadi aku ke tempat yang rame, wifi-nya itu bener-bener pelan banget sih. Wah, kopinya pakai botol ini, menarik banget. Suka banget aku botol-botol kayak gini. Mari kita ngopi lagi. Tiada hari tanpa kopi. Detoxnya kapan-kapan aja. Suka banget ini kalengnya, astaga. Asli enak banget. Ini lebih enak daripada yang pertama. Padahal yang pertama lebih terkenal gitu. Dan ini dia di corner gitu. Sambil enjoy jalanan. Tapi mirip-mirip sih sama yang pertama tadi. Kayak creamy-creamy-nya. Kalau kalian ke Argentina kapan-kapan, kayak deket banget ngomongnya ya, kalian mesti cobain sih Buenos Aires. Ini deket sama makanan Korea tadi. Meskipun tadi tuh nggak punya daging-daging atau kayak fish cake yang aslinya, tapi rasanya mirip ya. Nah tadi aku nggak sempat rekam buat naik busnya. Jadi tadi udah naik metro dan sekarang naik bus. Busnya tuh bagus banget ternyata, kayak di Singapura. Tadi aku paymentnya di depan bayar 8.000 doang, murah banget. Dan bisa duduk di sini. Ini busnya dingin banget sih. Bagus banget asli. Sebenarnya enak naik bus tuh sambil sightseeing kota karena dia di jalanan ya. Kalian bisa lihat kayak kiri kanan ada apa dan sambil people watching di sini seru banget sih. Ya begitu aja jalan-jalan hari terakhir di Buenos Aires, Argentina. Terima kasih udah menonton dan sampai jumpa di episode-episode traveling berikutnya. Bye-bye guys.